ingin mempresentasikan tentang kisah kisah Nabi Sam'un. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, alangkah baiknya kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan Rambe sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Lestari sebagai anggota. Saya Aini sebagai penulis. Saya Ningsi sebagai pembaca. Saya Reni sebagai kantor pos. Sebelum lanjut ke presentasinya, kira-kira teman-teman tahu nggak siapa Nabi Sam'un? Kalau teman-teman tidak tahu, maka dengarkanlah yang akan kami sampaikan. Saya serahkan kepada pembaca. Gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kisah Nabi Sam'un yang dimana Nabi tersebut memiliki berkekuatan super yang dikenal sebagai Samson, punya pedang dari rahang unta. Teman-teman sekalian, apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata Samson? Pasti terbayang sosok pria berparas tampan dan memiliki kekuatan super. Kisah Samson ini ternyata bukan fiktif belakang, melainkan seorang nabi dalam Islam bernama Sam'un. Kisah Nabi Sam'un Gozi alaihi wasallam terangkum dalam kitab Muqaffafatul Ulum dan kitab Kisahul Anbiya. Sam'un dikaruniai kekuatan fisik yang luar biasa. Disebutkan pula dirinya mampu meleburkan besi. Diriwayatkan Samson atau Nabi Sam'un hidup di masa masyarakat penyembah berhala. Ia seorang diri melawan mereka dengan menggunakan senjata dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Konon hanya dengan pedang ini dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya ini. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantaraan pedangnya pun Allah Subhanahu wa taala memberikan macam-macam makanan dan minuman. Senjata tersebut telah berhasil mengalahkan ribuan musuhnya. Nabi Sam'un juga dikenal tidak mampu dibunuh dengan berbagai senjata tajam. Dalam kisah para nabi juga disebutkan, jika Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan sholat malam dan siang berpuasa, selama 1000 bulan ia menjadi pembela agama Tauhid yang berperang melawan musuh Allah. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menantang penguasaan kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Karena kekuatannya yang diberikan oleh Allah, pemerintah saat itu sangat murka kepada Nabi Sam'un, terus memberantaskan kekafiran. Mau tidak mau, raja yang saat itu memerintahkan membuat senyembara. Kata raja, hadiah emas dan berlian yang berlimpah akan diberikan bagi siapa saja yang mampu menaklukkan Sam'un. Mendengar itu, istri Sam'un yang kafir tergoda dengan penawaran raja. Cintanya kepada Nabi Sam'un luhur oleh tawaran hadiah menggiurkan itu. Ia akhirnya bertanya, bagaimana jika suatu saat nanti kamu akan mati, sedangkan kau mempunyai kekuatan luar biasa? Nabi Sam'un pun menjawab, jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku, kata Sam'un kepada istrinya.
Istri Sam'un yang hatinya sudah dibutakan oleh harta, akhirnya mengikat Sam'un dengan potongan rambutnya sendiri saat tidur. Sam'un lalu dibawa ke hadapan raja. Ketika terbangun, Sam'un sedih dan merasa perih hatinya. Istri satu-satunya tak disangka akan berkhianat. Di hadapan raja, siksaan demi siksaan terus didapat Nabi Sam'un. Bahkan kedua matanya dibutakan, beberapa bagian tubuh dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Nabi Sam'un kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Sam'un dikabulkan. Dalam sekali hentakan, istana raja bersama seluruh masyarakat hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Dia pun bersumpah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pembaca. Apakah ada yang kurang jelas dari presentasi kami? Boleh ditanyakan. Silakan Sakinah. Hanya 2 pertanyaan saja ya. Berapakah umur Nabi Sam'un menjadi nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widyaningrum. Saya dari kelompok Fatimah Az-Zahra. Saya ingin bertanya, Nabi Sam'un tadi Kak, Nabi Sam'un itu nabi yang keberapa? Mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada, udah Jo, udah bilang. Iya, enggak ada tadi bilang enggak ada. Enggak ada dibilang. Udah bantai. Kalau kurang jelas silakan ditanya. Aku kurang jelas. Udah bilang. Kenapa Nabi tidak wajib diimani? Kenapa Nabi Sam'un tidak wajib diimani? Dia yang nanya aku. Nah, Udah duanya apalah itu aja. ya moderator siapa nih? Kenapa lagi aku? Kok belum sebelum aku jawab? Udah milih. Sebelum. Janganlah aku keren lah. Dari Fatimah Zahra dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi dari kelompok Fatimah Az-Zahra. Berapakah umur Nabi Sam'un menjadi nabi? Sudah enggak Fatimah Zahra. Yang kami jawab yang pertama. Jadi yang kedua. Tulislah, bilang.
Kekal, tapi kenapa bisa? Katanya Nabi Sam'un itu kekal, tapi kenapa bisa mati? Oh ya udah nggak salah apa tadi? Kenapa Nabi Sam'un bisa diimani? Jadi apa kan ada? Jadi bisa mati kan? Santai, santai. Enggak nih. Yang makanya gitu, kenapa Nabi Kita ada gara-gara rambutnya kan di bapak. Fatimah Zahra siapa ini? Dari kelompok 1 Fatimah Zahra. Nabi Sam'un nabi yang keberapa? Kalau jawaban yang pertama kami tidak bisa menjawab. Nabi Sam'un nabi yang keberapa? Apakah ada kelompok yang lain bisa menjawab? saya akan melanjutkan pertanyaan kedua. Kalau teman-teman saya tidak ada yang bisa menjawab, maka kami akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Kenapa Nabi Sam'un mati? Istri Sam'un yang matinya semua. Maka jawabannya Istri Sam'un yang maka jawabannya adalah istri Sam'un matinya sudah dibutuhkan oleh harta. Akhirnya mengikat Sam'un potongan rambutnya sendiri. Maksudnya apa sih yang bebas? Bebas apa ya? Nabi Sam'un. Dia mati gara-gara. Iya, tapi dia mati gara-gara itu. Iya. Allah, dia meminta pertolongan kepada Allah. Jadi Allah mengabulkan doanya. Jadi Allah iya. Sumpah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menembus semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ya. Kalau Anda belum puas dengan jawaban kami, makanya udang itu. Kalau belum puas dengan jawaban kami, tanyalah Mbak Google.